Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Senin tanggal 21 April 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Ziva Trans. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama, di sini ada satu unit Jetbus 5 MHD milik PO Anggi Transport. Luar biasa, rilis terus ya PO Anggi Transport dari Karoseri Adi Putro. Kemudian ada satu dari banyak unit armada Jetbus 5 MHD single glass milik Aerotrans. Yes, Garuda Indonesia Group teman-teman. Wah, ini sebuah gebrakan ya, luar biasa nih. Akan ada berapa unit dan seperti apa detailnya? Tunggu dulu, insya Allah nanti kita akan review saat armadanya akan dirilis dari Karoseri Adi Putro. Kemudian di sini ada satu unit Jetbus 5 MD medium bus, ini milik PO Maslahah 97 Trans. Cakep ya teman-teman, warna hitam, ada warna gold dan warna merahnya. Kemudian ini dia dua unit armada terbaru milik PO Ziva Trans yang akan kita review di video kali ini. Wah, untuk rilisan kali ini temanya sama, konsepnya sama teman-teman. Dan apakah nanti akan ada perbedaan di bagian interiornya? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Karena kita akan mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Kita belum selesai sampai di sini, teman-teman. Masih ada banyak unit. Nah, ini ada dua unit Jetbus 5 SHD plus satu unit Jetbus 5 MHD. Ini milik PO Dana Real, teman-teman. Insya Allah akan dirilis besok. Kemudian di paling ujung di sini ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass milik PO Subur Jaya. Oke, kita sudah melihat semuanya, teman-teman. Dan silakan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro untuk dapat informasi terbaru seputar bus buatan Karoseri Adi Putro. Dan jangan lupa like video ini, diaktifkan juga ya loncengnya teman-teman supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Nah teman-teman, ini dia, kita mulai review armada terbaru milik PO Ziva Trans dari bagian depan. Sudah terparkir dengan rapi ya, ada dua unit armada terbaru, semuanya sama-sama menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass. Perbedaannya ada di liverynya teman-teman. Yang satu warna hitam dengan aksen warna biru, yang satu lagi warna hitam dengan aksen warna coklat ya teman-teman. Di sini kita akan lihat lebih dekat ke yang warna biru. Nah, untuk sasisnya ini dua-duanya menggunakan sasis Hino RM280 Euro 4. Dan sudah ada teknologi suspensi udara serta fitur anti-lock braking system yang akan menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada terbarunya ini. Untuk dimensi dari bus ini memiliki panjang 12 meter, kemudian untuk tingginya adalah 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko ya. Di bagian depan ini clean teman-teman, saya suka nih ya.
yang clean ya, yang simple, nggak terlalu rame dengan aksesoris, dan tentunya di sini serba di-upgrade. Mulai dari dashboardnya, teman-teman lihat ya. Kalau kita lihat dari luar, ini di-upgrade. Ada sentuhan kulit, kemudian ada boot panel. Tenang aja, nanti kita akan lihat lebih detail dari bagian dalamnya. Kemudian di bagian bawah, di sini polos, hanya ada tulisan Ziva Trans. Nah, ini udah bagus ya peletakannya di sini. Jadi saran saya, teman-teman kalau nyewa gitu ya, nggak perlu lagi yang namanya print banner, cetak banner, terus ditempel di sini. Ini bisa menutup nama PO-nya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman naik ini nih ya, terus nyewa dua-duanya pakai banner, nggak ada angka bisnya, tapi jarang, biasanya ada angkanya ya. Takutnya nanti ketuker bis yang teman-teman naikin ya. Lanjut, lihat di sini pintu depannya. Nah, ini kita lihat menggunakan model sliding. Begitu kita buka pintu depannya, ini langsung kelihatan nih nuansa yang mewah dari bagian interiornya. Dari ABS yang warnanya abu-abu, kemudian pencahayaan warna warm white, kita seperti masuk ke dalam mobil-mobil mewah kekinian ya, seperti Alphard atau lain-lainnya. Kemudian, nah ini sesuai dengan dugaan saya, teman-teman. Dashboardnya serba di-upgrade. Ada boot panel, ini finishingnya ada yang glossy, ada yang ngedove, kemudian full dilapisi kulit warna hitam, ada jahitan-jahitan warna putih yang sesuai banget dengan eksteriornya. Kursi tour leadernya ini terletak di tengah, jadi terpisah dengan kursi connect. Untuk tour leader yang cewek pasti suka nih dengan konsep yang seperti ini. Lanjut, ini ada subwoofer yang di-upgrade pakai JBL, teman-teman. Wah, suaranya udah pasti mantap ya. Tangganya juga full LED supaya safety untuk kita keluar masuk bisnya. Kita tutup dulu. Nutupnya juga gampang, langsung tertutup dengan sempurna. Kemudian ada bagian yang di-upgrade lagi, yaitu di atas ban depan. Ini di-upgrade menjadi bagasi dan ada akses ke pengisian bahan bakar dari sebelah kiri bus dan sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanannya juga bisa dibuka, terus bisa untuk isi bahan bakar juga. Wah, ini Hino RM rasa Scania ya, teman-teman ya. Bisa diisi dari kiri maupun dari kanan. Ini upgrade-an, teman-teman. Keren, totalitas banget dalam menghadirkan armada-armadanya ya, karena semuanya serba di-upgrade. Kita tutup lagi. Bagasi untuk barang-barang penumpang terletak di sini. Ada 3 ruang bagasi yang bisa kita manfaatkan, teman-teman. Yang ukurannya tuh luas banget ya. Kita semua sudah tahu dong kalau bagasi SHD itu benar-benar luas, apalagi dengan Hino RM ya. Bagasinya bagasi space frame, alias bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ini walaupun diisi penuh, tas, koper, karung gitu ya, tetap bisa jalan dengan stabil. Bis ini nggak akan kehilangan stabilitasnya ya, teman-teman. Bagasi space frame, kemudian ada bagasi di atas ban belakang. Kalau yang ini standar, teman-teman. Di bodi MHD masih ada, kalau HDD nggak ada. Seperti ini. Liverynya ini livery model kekinian ya, teman-teman. Ada permainan parametrik segitiganya, keren. Kemudian pintu belakangnya model swing yang nggak sampai ke jendela, jadi hanya di bagian bodi seperti ini. Ini terhubung langsung ke ruang penumpang bagian belakang. Kemudian untuk bagian belakangnya ini tampil polos ya, dengan dominan warna hitam. Ada tulisan Ziva Trans. Yes, fitur yang menjadi standar di bodi Jetbus 5 series di bagian belakang ada kamera parkir, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper ya, teman-teman. Jadi sudah lengkap banget. Nah, untuk bagian kanan dari bisnya kita lihat yang warna coklat ini, teman-teman. Ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Dan seperti ini eksteriornya. Gimana, teman-teman? Kita sudah puas banget mereview bagian eksteriornya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam interiornya. Karena Adi Putro warna biru, kita masuknya ke yang biru ya, teman-teman. Let's go, kita masuk. Selamat datang di dalam interior armada terbaru PO Ziva Trans. Luar biasa ya teman-teman, single glass, pandangan luas.
Di sini dashboardnya sedang dibuka, teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu bahwa dashboard dari Jetbus 5 series di sini diberikan akses untuk maintenance ya. Jadi lebih mudah dalam perawatan armadanya. Nggak perlu ke kolong-kolong lagi, teman-teman. Tinggal dibuka saja seperti ini. Kemudian untuk kursi tour leader di sini diletakkan di tengah, terpisah dengan helper atau connect ya, dan bisa dimiringkan ke depan untuk akses menuju ke ruang penumpang. Caranya gampang, silakan teman-teman gunakan tuas yang ada di sini. Angkat tuasnya ke atas, kemudian angkat kursinya seperti ini dengan sangat mudah. Jadi kita dapat akses yang leluasa nih, seperti ini. Tentunya fasilitas di dalam bus ini juga sudah lengkap banget ya teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, ini contohnya ya, di bagian depan dan ada di bagian belakang juga, serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Kabinnya lega, teman-teman, ke arah atas, ke samping, lega ya. Kemudian di bagian samping ini ada bagasi kabin atau kompartemen. Caranya dibuka dengan cara seperti ini. Nah, bisa berfungsi untuk menaruh barang-barang yang ukurannya cukup kecil, seperti tas atau mungkin kardus yang cukup kecil ya. Diletakkan di sini, ditutupnya bisa dengan sangat mudah, seperti ini. Nah, ini di-upgrade ya teman-teman. Untuk standarnya dari karoseri Adiputro adalah tidak menggunakan penutup. Kemudian PO Ziva Trans mengupgrade, upgrade-nya ini 2 kali loh. Diberi penutup, terus diberi pelapis ya, lapisan kulit warna hitam, keren banget. Di seberangnya, di sini ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Jadi kalau mau karaokean, wah bisa teman-teman ya. Nggak perlu khawatir ada kabel-kabel yang berserakan di gang, no, nggak ada cerita. Dan tentunya kalau kita mau karaokean, pasti ada TV. Nah, ini TV-nya nggak cuma 2 teman-teman. Di depan ini TV yang pertama dengan ukuran yang besar banget. Ini dia 43 inci Android TV, teman-teman. Yes, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, sambil karaokean, bisa nonton Netflix juga, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan dimatikan saja atau ditutup dengan cara seperti ini. Nah, ini nutupnya harus rapat ya teman-teman. Di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu nih gimana cara ambil air panasnya saat kita mereview area sini ya. Ini adalah area yang paling saya suka nih saat naik bis. Nah, kita lihat kabinnya teman-teman. Wah, semewah ini armada terbarunya. Di bagian belakang kira-kira ada apa aja ya? Yuk kita lihat ke belakang teman-teman. Di bagian belakang kita langsung disambut oleh TV yang kedua. TV-nya ada di tengah sini teman-teman dan bisa dibuka dengan sangat mudah seperti ini. Yang di tengah ini ukurannya 24 inci ya, tapi sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Jadi fungsinya sama seperti TV yang ada di depan. Tak lupa kalau lagi nggak dipakai, ditutup saja. Seperti ini, sampai rapat. Di atas saya di sini ada jendela darurat, kemudian di sebelah kanan di sini ada pintu darurat. Kompartemen atau bagasi kabinnya sudah terletak sampai ke ujung belakang, teman-teman. Jadi bisa kita buka lagi seperti ini. Dibukanya pelan-pelan aja ya, teman-teman. Jangan digebrak, jangan di-los gitu ya. Nanti bisa berisik dan bisa menimbulkan kerusakan. Kemudian di seberangnya bisa dibuka seperti ini. Di bagian paling belakang ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Kita akan coba duduk, teman-teman. Seperti ini, rasanya duduk di sini enak ya. Ergonomis sesuai dengan lekuk tubuh kita. Di bagian kaki ada tumpuannya, jadi kaki kita nggak menggantung, nggak bikin pegel, teman-teman. Bisa enjoy sepanjang jalan. Di atas, di sini ada louver AC ya. Di atas persis maupun di samping.
Jadi walaupun kita posisinya ada di atas mesin, tetap terasa adem teman-teman ya. Oke, ini saya yakin teman-teman yang duduk di sini nih punya semangat ya, punya apa ya istilahnya, keseruan yang lebih heboh dibandingkan di kursi depannya. Tapi kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita ke depan teman-teman. Cakep ya interiornya, no debat. Sekarang kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Di sini privilege banget ya, dispensernya kita bisa mengambil air panas ataupun air dingin dengan sangat mudah. Caranya silakan teman-teman gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas dan yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Silakan teman-teman tarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Nah ini kalau nggak bareng-bareng nggak akan keluar air panasnya karena ini adalah sistem penguncian ganda. Tombol powernya ada di sini. Saat dispensernya nanti sudah menyala, tapi di sini ada lampu warna merah yang masih menyala, tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan seperti kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya. Nanti kalau lampu warna merahnya sudah mati, air panasnya sudah ready ya teman-teman. Kita matikan lagi supaya lebih hemat energi. Kemudian di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari Z+5 series. Ada louver AC model terbaru, di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C, yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Tak lupa di sampingnya ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Kalau teman-teman mau baca buku di malam hari, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silakan saja dinyalakan lampu bacanya untuk bantuan pencahayaan. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat ya hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, silakan diputar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Nah ini kalau teman-teman ngerasa silau, matikan saja lampu bacanya seperti ini. Kemudian tak lupa di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bayangin deh kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget teman-teman. Ada suspensi udara, kursinya juga nyaman. Kursi buatan Aldila dengan konfigurasi kursi 2-2. Jadi benar-benar proporsional untuk tubuh kita. Silakan teman-teman lihat, ini ergonomis banget ya, sesuai dengan lekuk badan kita. Di samping ada armrest, bisa diputar-putar armrestnya seperti ini. Kemudian ada fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Caranya, teman-teman tinggal tekan saja tombol yang ada di sini, yang warna merah, khusus penumpang yang di gang, teman-teman. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Kalau mau ditegakkan kembali, silakan teman-teman tegakkan badan teman-teman dulu. Kemudian tekan tombolnya dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Tak lupa di sini untuk penumpang yang ada di dekat jendela ada tuas nih teman-teman. Silakan gunakan tuasnya, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Terima kasih atas kepercayaannya PO Ziva Trans bersama dengan Karoseri Adiputro. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung PO Ziva Trans. Kami doakan mungkin setelah ini teman-teman bisa punya PO sendiri ya teman-teman ya. Bersama dengan Karoseri Adiputro menjadi yang terdepan. Kami doakan juga tentunya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya teman-teman.